Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nilam, NIM 1913100934, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi analisis wilayah dan tata ruang, yaitu tentang rencana tata ruang wilayah nasional, tentang rencana tata ruang wilayah atau RT/RW nasional. Analisis wilayah dan tata ruang. Sebelum saya menjelaskan tentang rencana tata ruang wilayah atau RT/RW nasional, saya akan memaparkan apa yang dimaksud dengan analisis wilayah dan tata ruang. Langsung saja, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Kemudian wilayah. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait batas dan sistemnya, ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Kemudian tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Kemudian ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kemudian pola ruang. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Struktur ruang, susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kemudian rencana tata ruang wilayah atau RT/RW nasional. Rencana tata ruang wilayah atau RT/RW nasional terkait dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kemudian klasifikasi berdasarkan sistem. Klasifikasi berdasarkan sistem dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama klasifikasi berdasarkan sistem wilayah. Klasifikasi berdasarkan sistem wilayah dibagi menjadi dua, yaitu sistem wilayah dan sistem internal. Kemudian klasifikasi berdasarkan fungsi utama. Fungsi utama kawasan dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan wilayah provinsi dan perencanaan wilayah kabupaten atau kota. Kemudian klasifikasi berdasarkan kegiatan kawasan, yaitu perencanaan kawasan perkotaan dan perencanaan kawasan pedesaan. Kemudian yang terakhir, klasifikasi berdasarkan nilai strategis kawasan, yaitu perkawasan strategis nasional, perkawasan strategi provinsi, dan perkawasan strategi kabupaten atau kota. Kemudian ada 3 isu strategis dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, yaitu yang pertama pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian yang kedua kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang. Yang ketiga rencana tata ruang sebagai acuan pembangunan berbagai sektor. Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang kedua, perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional. Yang ketiga, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. Yang keempat, keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Kemudian yang kelima, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang keenam, rencana pembangunan jangka panjang nasional. dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
dan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah dan kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah nasional menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, kemudian mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor. Kemudian penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, dan penataan ruang provinsi dan kabupaten atau kota. Kemudian arahan dan kebijakan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Perencanaan tata ruang wilayah nasional meliputi yang pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, kemudian penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, kemudian yang ketiga, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional. Kemudian perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan. Perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor, kemudian penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang ketujuh, penataan ruang kawasan strategis nasional, kemudian penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang wilayah nasional meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, kualitas dan jangkauan pelayanan, jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Pola ruang wilayah nasional memiliki 3 bagian, yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategi nasional dengan tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tujuan penataan ruang wilayah nasional mewujudkan beberapa hal diantaranya. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Berikut, keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi. Kemudian keterpaduan perencanaan data ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang keenam, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah atau RT/RW provinsi merupakan produk rencana tata ruang pada level provinsi dan merupakan otoritas pemerintah provinsi. Produk ini berupa peraturan daerah yang berlaku dalam 20 tahun. Dalam penyusunannya RT/RW atau RT/RW provinsi harus mengacu pada yang pertama, rencana tata ruang wilayah nasional atau RT/RWN. Kemudian pedoman bidang penata ruang yang saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanian Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RT/RW provinsi diantaranya yaitu perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi. Kemudian upaya pemanfaatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi, keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten atau kota. Kemudian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan. Kemudian rencana tata ruang
kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kota, dan rencana tata ruang wilayah atau kabupaten. Kemudian perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Pedoman tersebut dalam bidang penataan ruang dan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Rencana tata ruang wilayah provinsi meliputi yang pertama itu tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Kemudian rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan. Kemudian yang ketiga, penetapan kawasan strategis provinsi. Kemudian arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikatif program utama jangka minimal 5 tahunan. Kemudian arahan tata ruang wilayah yang berisi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, dan lainnya. Kemudian tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang. Beberapa fungsi dari penataan ruang wilayah provinsi yaitu yang pertama, sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Kemudian memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar dalam menetapkan arahan-arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Kemudian selanjutnya, rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai acuan pembangunan di wilayah. Yang pertama yaitu penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang ketiga, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antara wilayah kabupaten dan kota, serta analisis antar sektor. Kemudian menetapkan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, menetapkan ruang kawasan strategis provinsi, dan menetapkan ruang wilayah kabupaten. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan hari ini. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.